Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam acara perkuliahan kita struktur data. Kali ini kita masih membahas tentang pohon telusur biner. Jadi kali ini saya akan menjelaskan lanjutan tentang pohon telusur biner. Jika pertemuan yang lalu pembahasan kita sampai bagaimana proses menelusuri pohon telusur biner. Jadi jika kita memiliki sebuah pohon telusur biner, bagaimana cara atau proses penelusurannya? Ada 3 cara: pre-order, in-order, dan post-order. Nah, untuk melatih kelancaran Anda di dalam penguasaan itu, saya sudah menyertakan juga contoh latihannya yang nantinya saya akan berikan di upload. Kemudian coba Anda selesaikan latihan itu, Anda kerjakan dulu, kemudian nanti bisa mencocokkan jawabannya dengan yang saya buat. Jadi nanti silahkan dicocokkan, tetapi tentu saja Anda harus membuat dulu secara mandiri. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pohon telusur biner, yaitu bagaimana kita membuat pohon telusur biner berdasarkan hasil penelusuran. Jadi kalau yang lalu ada pohonnya, kemudian kita telusuri hasil penelusurannya seperti apa, pre-order, in-order, dan post-order. Kali ini kita balik. Ada hasil penelusuran dari pohon telusur biner, kemudian kita rekonstruksi untuk membuat pohonnya. Nah, untuk membuat PTB ini dari hasil penelusuran itu ada 3 aturan yang berlaku. Oke, kita lihat. Yang pertama, jika yang diketahui itu hasil penelusuran pre-order dan in-order, maka PTB dapat dibuat karena bentuk PTB-nya tunggal. Ada satu bentuk PTB yang tunggal. Aturan yang kedua, jika yang diketahui itu hasil penelusuran post order dan in order, maka PTB dapat dibuat karena bentuk PTB-nya juga tunggal. Aturan yang ketiga, jika hasil penelusuran yang diketahui itu pre-order dan post-order, maka PTB tidak dapat dibuat karena PTB-nya bentuknya tidak tunggal. Jadi bias. Jadi ini 3 aturan. Nah, kita lihat dulu mulai dari yang pertama. Bagaimana kita membuat PTB berdasarkan penelusuran pre-order dan in-order. Bila yang diketahui hasil penelusuran itu pre-order dan in-order, maka yang kita gunakan adalah pre-order untuk membuat PTB. Karena apa? Karena kita tahu letak akar itu dapat kita lihat bahwa dia berada paling kiri dari urutan data yang ada. Jadi dia berada paling kiri. Ya. Contohnya ini. Ini adalah misalkan hasil penelusuran dari pohon telusur biner yang kita peroleh, kita dapatkan. Pre-ordernya 50, 30, dan seterusnya sampai 80, sedangkan in-ordernya urut. Ya. Nah, kenapa kita mengambil pre-order untuk pembentukan pohonnya? Karena apa? Karena kita yakin bahwa akar yang paling atas itu ada di sebelah kiri. Sesuai dengan prosedur dari pre-order, kunjungan terhadap akar itu dilakukan paling awal, duluan. Sehingga ketika ditemukan di awal akarnya, maka langsung kita tuliskan. Sehingga ini adalah akarnya. Kalau in order, kita belum tahu. Bisa jadi di depan, bisa di tengah, di belakang, atau dimanapun di sini di antara ini. Ya, karena bentuk pohonnya bermacam-macam, sehingga akarnya itu belum pasti. Ya, karena dia kunjungannya di tengah-tengah. Nah, kalau nanti pohonnya tidak seimbang, tidak persis di tengah. Oke, jadi itulah alasan kenapa jika yang diketahui pre-order dan in-order, maka yang digunakan itu adalah pre-order untuk membuat pohonnya.
Caranya gimana? Caranya begini. Kita ambil hasil pre-order ini ya untuk menganalisa ya. Kira-kira nanti pohonnya seperti apa. Urutan data yang paling kiri kita jadikan akar. Jadi kalau pre-order maka akarnya adalah 50 ini yang paling kiri. Nah, kemudian yang kedua, pisahkan data yang ada. Yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri 50, yang lebih besar data yang ada kita letakkan di sebelah kanannya. Dengan catatan tanpa merubah urutan data. Jadi tidak boleh merubah, tidak boleh mengurutkan. Misalnya nanti 20-nya diletakkan di depan kemudian baru 30. Tidak boleh merubah urutan data. Oke. Jadi 50 ini sebagai akar. Nah, kita ambil semua nilai yang ada ini tanpa merubah urutannya. Kalau dia lebih kecil kita letakkan di kiri, jika lebih besar dia di kanan. Jadi kalau lebih kecil itu merupakan anak kiri dan lebih besar anak kanan. Kemudian mana yang mau kita selesaikan dulu, apakah anak kiri atau anak kanan? Jika kita mau menyelesaikan anak kiri dulu, maka ambillah data yang paling kiri untuk diletakkan di bawah 50 itu. Jadi anak dari 50 ini adalah ambillah yang paling kiri ya. Kemudian kita letakkan di bawahnya. Dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Tadi pre-ordernya urutannya seperti ini. Caranya adalah ambil 50 atau ambil urutan yang paling kiri ini untuk dijadikan akar. Dalam hal ini adalah 50. Nah, semua data selain 50 tadi, yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan, tanpa merubah urutan data. Jadi tetap urutannya yang kanan ini. Oke. Nah, kemudian kita ingin menyelesaikan mana dulu, kiri dulu apa kanan dulu. Kalau kiri dulu, bisa kita ambil yang paling kiri dari data yang ada ini. Jadi, note di bawah 50 ini, mana yang kita tuliskan adalah kita ambil yang paling kiri. Karena akar, jadi 30. Kemudian, setelah 30 diambil, sisa data yang ada kita bandingkan dengan 30. Semua nilai yang lebih kecil dari 30 kita letakkan di kiri dan yang lebih besar di kanan. Tanpa merubah urutan data. Jadi tetap. Nah, kemudian kita ingin menyelesaikan kiri dulu apa kanan dulu. Misalnya kiri dulu. Karena 20 dia di kiri sendiri. Sudah, langsung. Kemudian, kalau anak kanan, ambillah yang paling kiri. Dalam hal ini adalah 40. Kita ambil paling kiri, 40 letakkan di situ. Nah, sisa datanya letakkan di kiri. Karena 35 sudah paling kecil sendiri, ya sudah ini menjadi anak kiri dari 40. Selesai, ini anak kiri. Anak kanan dengan cara yang sama kita selesaikan. Kita ambil 70 yang paling kiri, kita letakkan di bawah 50. Semua nilai yang lebih kecil dari 70 letakkan di kiri dan yang lebih besar letakkan di kanan tanpa merubah urutan data. Nah, kita selesaikan dengan cara yang sama seperti tadi. Dengan adanya pohon ini, kita uji apakah pohon ini sudah benar bentuknya, bisa kita telusuri secara in order. Kalau urutannya sudah benar, berarti pohon ini sudah benar. Nah, dengan pohon yang ada, kita bisa menelusuri secara post order dengan cara seperti materi yang lalu. Jadi, untuk post ordernya nanti kunjungi
akar itu dikunjungi paling akhir. Jadi kunjungi anak kiri dulu, kiri, selesai, paling kiri dapat tulis. Kemudian kunjungi anak kanan. Karena dia masih punya anak, ini kembali ke urutan pertama, kunjungi anak kiri. Sampai ditemukan yang paling kiri, kita tuliskan. Setelah itu kunjungi anak kanan, tidak ada. Baru kunjungi akar, akarnya 40. Anak kiri sudah kita kunjungi, anak kanan sudah kita kunjungi semua, subtri kanan. Baru kita kunjungi akar. Ketika ketemu akar 30, tuliskan. Pindah ke dari 30 ini, anak kiri dari 50 sekarang pindah ke 70 karena harus kunjungi anak kanan. Akarnya dikunjungi, 50 itu dikunjungi akhir. Nah 70 sama seperti tadi, perintahnya karena masih punya anak, kunjungi anak kiri. Jadi kunjungi anak kiri, ketemu 60 karena paling kiri. Setelah itu kunjungi anak kanan. Masih punya anak, urutan aturannya kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri, ketemu yang paling kiri, tulis. Kunjungi anak kanan tidak ada, baru kunjungi akar. Akarnya adalah 90. Ya. Oke, anak kiri dari 70 sudah selesai, anak kanan sudah selesai, dari 70 baru kunjungi akar. Tulis. Anak kiri semua sudah selesai, anak kanan sudah selesai, baru kita kunjungi akarnya 50. Jadi kalau post order, akar terletak paling kanan. Oke, itu jika hasil penelusuran pre-order dan in-order yang diketahui. Aturan yang kedua adalah jika yang diketahui in-order dan post-order. Nah, kalau yang diketahui itu in-order dan post-order, kita gunakan post-order untuk membuat PTB-nya. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa akarnya itu dikunjungi paling akhir, sehingga akarnya itu pasti terletak paling kanan dari urutan data yang ada. Jadi contohnya seperti ini. Ini hasil penelusuran in order dan post order. Yang kita pakai adalah post order. Kenapa? Karena akarnya itu yang paling kanan ini, yang teratas. Ya. Kalau di sini kita belum tahu pasti. Kalau pohonnya seimbang pasti di tengah, tapi kalau pohonnya anaknya tidak seimbang, tidak pasti di tengah. Caranya bagaimana? Ambil hasil post order untuk dianalisa, urutan data paling kanan jadikan akar. Jadi akarnya adalah yang paling kanan, 50. Setelah itu pisahkan data yang lebih kecil dari 50 letakkan di kiri, dan yang lebih besar letakkan di kanan tanpa merubah urutan data. Nah, kemudian mana yang mau kita selesaikan dulu? Apakah anak kiri atau anak kanan? Nah, kalau nanti misalnya kiri dulu, untuk note selanjutnya yang kita tuliskan di bawah 50 adalah ambil yang paling kanan. Dalam hal ini adalah 30. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, mari kita perhatikan ilustrasinya seperti tadi. Jadi ini adalah post order. Jika diketahui post order dan in order, ambillah post order untuk dianalisa untuk membuat pohonnya. Ambil data yang paling kanan, jadikan akar. Pisahkan semua data yang ada. Yang lebih kecil letakkan di kiri dari 50, yang lebih besar letakkan di kanan 50 tanpa merubah urutan data. Kita selesaikan misalnya anak kiri dulu. Nah, untuk membuat note di bawah 50, mana yang kita ambil? Ambillah yang paling kanan karena akarnya itu nih, kanan. Jadi 30 yang kita ambil. Selalu yang paling kanan. Kemudian pisahkan semua data, yang lebih kecil letakkan di kiri 30, yang lebih besar di kanan 30. Kalau sudah, pilih lagi mana yang mau diselesaikan dulu, misalnya kiri dulu, karena hanya satu. Nah, kalau yang kanan, mana yang kita tuliskan berikutnya, ambillah yang paling kanan.
Jadi kalau pos kanan, kalau pre kiri. Nah, setelah itu ada 35 yang posisinya lebih kecil dari 40, kita selesaikan aja sudah. Dengan cara yang sama untuk sebelah kanan, selalu mengambil yang paling kanan. Kemudian pisahkan semua data yang lebih kecil. Ya. Terus kemudian kita letakkan lagi atau kita selesaikan mana yang dulu mau diselesaikan, misalnya 60, selesaikanlah 60. Untuk di sebelah kanan, mana yang kita tuliskan di bawah sini, ambillah yang paling kanan. Jadi langkahnya seperti itu. Ya. Kemudian letakkan data yang tersisa, kalau lebih kecil letakkan di kiri, kalau lebih besar letakkan di kanan. Kita selesaikan lagi. Nah, begitulah cara membuat merekonstruksi pohon telusur biner dari hasil penelusuran secara post order. Nah, kalau sudah post order, kita bisa menelusuri dengan pre-order. Coba kita lihat hasil penelusuran secara pre-order. Kunjungi akar. Ketemu akar, tuliskan 50. Kunjungi anak kiri, karena dia masih punya anak, maka ini berlaku sebagai akar. Nah, ketika bertemu akar, tulis. Lalu kunjungi anak kiri, ketemu yang paling kiri sudah, daun, tuliskan. Setelah itu akar sudah, kunjungi anak kanan. Anak kanan masih punya anak, dia berlaku sebagai akar. Kembali ke urutan pertama, kunjungi akar. Ketika bertemu akar, tulis. Setelah itu kunjungi anak kiri, karena yang paling kiri sudah kita tuliskan. Cara yang sama untuk menyelesaikan anak kanan. Maka itu kita dapatkan hasil kunjungan secara pre-ordernya. Nah, untuk in order kita uji juga apakah dengan pre-order sama dengan data hasil penelusuran yang tadi diketahui. Kalau sudah benar, berarti bentuk pohonnya sudah benar. Jadi jika hasil penelusuran yang diketahui itu adalah post order dan in order, maka gunakan post order untuk menganalisa atau membentuk pohonnya, merekonstruksi pohon dengan mengambil urutan data yang kanan sebagai akarnya, yang paling kanan. Untuk pembentukan selanjutnya sama, ambillah data yang paling kanan. Nah, ini proses pembentukannya. Bagaimana kalau penelusuran yang diketahui itu pre-order dan post-order? Bisakah pohonnya dibuat? Ternyata bila yang diketahui hasil penelusuran pre-order dan post-order, ternyata PTB tidak tunggal, sehingga sulit ditentukan. Bisa seperti ini ya, dengan pre-order A, B, post-order B, A. Pohonnya bisa seperti ini atau seperti ini, jadi bias, sehingga sulit untuk dibuat pohon secara pasti karena tidak tunggal. Ini proses membuat pohon berdasarkan hasil penelusuran yang diketahui. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana kita menghapus node atau vertex ya pada pohon telusur biner ini. Kita lanjutkan dengan menghapus node pada pohon telusur biner. Penghapusan node pada pohon telusur biner ini kita harus memperhatikan kondisi atau posisi node yang dihapus ya. Apakah dia sebagai daun, posisi paling bawah, atau dia di tengah-tengah ya, sebagai cabang, dia memiliki anak lagi, atau dia sebagai akarnya di sana. Jadi kita harus memperhatikan kondisi dari node yang akan dihapus. Ada 3 proses untuk menghapus ini dengan melihat kondisi node yang dihapus. Yang pertama, jika node yang dihapus itu atau jika vertex yang dihapus itu adalah daun. Jika node yang dihapus atau vertex yang dihapus adalah daun, maka node atau vertex itu langsung dihapus. Perhatikan contoh berikut ini.
Ini adalah pohon telusur biner yang kita miliki. Kemudian diperintahkan untuk menghapus node dengan nilai 10. Karena 10 ini paling bawah, dia sebagai daun, maka node tersebut langsung dihapus. Ya. Kemudian kita coba lagi menghapus node 30. Langsung kita hapus 30. Ya. Hapus 45. Dia daun, langsung dihapus. Hapus node 50. Nah, ternyata 50 ini dia memiliki anak. Jadi bukan daun. Kalau dia memiliki anak atau mempunyai anak, maka aturannya sebagai berikut. Jadi tidak termasuk di dalam aturan daun. Aturan yang kedua adalah jika node yang dihapus itu memiliki satu anak. Yang dinamakan satu anak itu, perhatikan cabangnya persis di bawahnya. Jangan memperhatikan di bawahnya lagi ya. Hanya satu level di bawahnya. Jika dia hanya memiliki satu cabang, itu berarti anaknya satu. Jika dua, maka dia memiliki anak dua. Jika node yang dihapus memiliki satu anak, maka node tersebut akan digantikan oleh anaknya. Dan semua turunan anaknya yang ada di bawahnya itu bentuknya tetap. Mari kita perhatikan contohnya. Misalnya ini adalah pohon telusur biner yang kita miliki. Kemudian kita perintahkan hapus node 5. Ini kan lihat cabangnya ya. Jadi jangan melihat ke bawahnya, tapi lihat cabangnya. Persis satu yang ada di bawahnya. Kalau dia cuma satu, berarti anaknya satu. Nah, ini kebetulan 5 ini anaknya satu, yaitu 10. Maka node yang dihapus akan digantikan oleh anaknya. Jadi ini naik ke atas sana. Kita coba lagi. Hapus node 50. 50 ini anaknya adalah bukan 3 ya. Jadi kalau mengatakan 50 itu anaknya 3, itu keliru. Anaknya 1. Jadi yang namanya anak adalah jumlah node yang satu level persis di bawahnya. Kalau 55 dan 70 itu bukan anak 50, tapi anak 60 ya, 70. 55 dan 70 itu anak dari 60, bukan anak 50. Anak 50 itu hanya 60. Nah, di sini kalau kita hapus 50, maka dia digantikan oleh anaknya 60. Dan bentuk apapun yang ada di bawahnya, bentuknya tetap. Jadi rombongan tidak boleh ada perubahan. 60-nya mengganti 50, dan semua bentuk yang ada di bawahnya itu tetap, tidak ada perubahan. Begitu caranya. Kita coba lagi, hapus 60. 60 ini apakah punya satu anak? Ternyata dia punya 2 anak ya. 2 anak. Maka kalau punya 2 anak, aturannya baru lagi. Jika node yang dihapus itu memiliki 2 anak, maka node tersebut akan digantikan oleh pendahulunya. Pendahulunya itu adalah sebelah kirinya, yaitu node paling kanan dari subtree kiri. Kenapa dicari node paling kanan dari subtree kiri? Node paling kanan di sini adalah nilai yang terbesar. Sebaliknya, kalau kita ambil yang menggantikan itu adalah penerusnya, maka kita akan mencari node paling kiri dari subtree kanan. Kenapa paling kiri? Kita akan mencari nilai terkecil dari subtree kanan. Nah, caranya bagaimana? Ya. Caranya begini. Misal dipilih untuk menggantikan adalah pendahulunya, caranya belok kiri 1 langkah. Jadi kalau kita mau memilih adalah anak kiri, ya, maka caranya belok kiri 1 langkah lalu belok kanan sejauh mungkin. Kalau ada belokan-belokan lagi tidak perlu dilihat. Contohnya begini, perhatikan.
kita hapus note dengan nilai 35. Ini punya anak 2. Misalkan saya mengambil adalah 35 ini yang menggantikan anak kiri, subtri kiri. Caranya adalah belok kiri 1 langkah, ke kanan sejauh mungkin. Kalau di sini ada belokan-belokan lagi nggak usah diperhatikan. Jadi belok kiri 1 langkah, ketemu 10, ke kanan sejauh mungkin. Maka 30 yang menggantikan. Ketika 30 ini naik ke sini menggantikan 35, apakah bentuk struktur pohonnya tetap benar? Semua nilai yang ada lebih di kirinya lebih kecil dan di kanannya lebih besar. Kalau nanti setelah ini naik, kemudian ternyata di sebelah kirinya ada yang lebih besar, itu keliru. Ya. Jadi tanpa merubah. Oke, sekali lagi tadi anak kiri. Sekarang kalau yang diambil anak kanan. Ya. Jadi kita menghapus 80. Nah, kalau yang diambil anak kanan, ini dia punya anak kiri dan anak kanan. Caranya adalah belok kanan 1 langkah, ke kiri sejauh mungkin. Ke kiri sejauh mungkin. Nah, di sini ketemunya 85. Ya. Kita perhatikan bentuk struktur pohonnya tetap benar. Nilai 75 lebih kecil berarti di kiri dan 90 lebih besar ada di kanan. Dan semua struktur pohonnya benar. Jadi, kalau mau mengambil anak di subtri kiri, caranya adalah belok kiri 1 langkah, ke kanan sejauh mungkin sampai yang paling bawah. Sampai yang ketemu daun. Jangan yang di tengah-tengahnya diambil, tapi yang diambil adalah daun. Atau kalau anak kanan, 1 langkah ke kanan, ke kiri sejauh mungkin. Ya, dicari. Tapi saran saya, jika ada soal seperti ini, carilah yang termudah untuk menggantikannya. Daripada kita sulit di sini, 1 langkah ke kiri jauh 10, ini lebih mudah. Kita ambil yang kanan. Belok kanan 1 langkah, ke kiri sejauh mungkin. Nggak ada lagi ke kirinya. Ya sudah, berarti 40 boleh naik menggantikan 35. Untuk 80, ya 75 bisa naik menggantikannya. Nah, nanti di dalam ujian hanya dipilih salah satu aja. Apakah yang menggantikan anak kiri, subtri kiri, atau subtri kanan. Jadi kalau kita hapus ini, ya, kalau mau mengambil, misalnya menghapus 35, jika mau mengambil dari anak kiri, maka caranya tadi belok kiri 1 langkah, ke kanan sejauh mungkin. Kalau di sini terus ada belokan-belokan lagi, nanti tinggal mengikuti. Oke, naik sekarang. Ya. Kalau 80, belok kanan 1 langkah, ke kiri sejauh mungkin, maka kita dapatkan nilai 85. Ya, secara struktur pohonnya tetap benar. Nah, coba Anda berlatih untuk mulai dari membuat pohon, struktur pohonnya dari sebuah hasil penelusuran secara in order dan post order, lalu gambarkan bentuk PTB-nya. Coba dengan menganalisa apa yang Anda ambil, kemudian buat pohonnya. Setelah itu tuliskan kunjungan secara pre-ordernya. Bagaimana bentuk PTB setelah tadi jadi pohonnya, coba sisipkan 15. Dan juga bagaimana bentuk pohonnya jika setelah itu 80 dihapus. Coba Anda kerjakan sebagai latihan untuk Anda sendiri. Kemudian nanti akan saya coba untuk mengupload jawabannya. Anda tinggal mencocokkan dengan jawaban yang saya buat. Nah, ini untuk PTB menghapus, ya, kita sudah menelusuri ada 3, kemudian terakhir materinya adalah menghapus. Baik, sebagai pelengkap terakhir materi PTB,
saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pohon telusur biner. Bentuk pohon telusur biner itu ada yang disebut dengan pohon biner penuh, yaitu pohon dengan sifat setiap daun memiliki ketinggian sama, sehingga banyaknya node untuk tingkat N adalah 2N-1. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk pohon biner lengkap, ya, merupakan pohon biner penuh, atau jika ada daun yang tersisa maka diletakkan pada posisi sekiri mungkin. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini pohon biner lengkap tingkat 3. Jadi yang lengkap 3. Ya, ada lagi disebut dengan pohon biner miring, skew binary tree, yaitu pohon biner yang jumlah node kirinya tidak seimbang dengan jumlah node kanan. Jadi ada yang miring ke kiri dan miring ke kanan. Pohon biner miring ke kiri atau left skew, dan ada pohon biner miring ke kanan. Nah, ini bentuk-bentuk. Jika seperti ini bentuknya, maka hasil penelusuran secara in order bisa dipastikan akarnya tidak di tengah. Karena apa? Anak kiri dan anak kanannya tidak seimbang. Jadi pasti bisa jadi berhimpit ya. Pada penelusuran in order mungkin akarnya bisa berhimpit sama dengan pre-order, atau bisa juga sama dengan post order. Demikian materi tentang pohon telusur biner yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan bisa Anda cerna sebaik mungkin. Saran saya berlatih ya, mencoba soal-soal tadi dikerjakan sendiri dulu tanpa melihat jawaban. Jadi ini untuk meningkatkan kemampuan Anda di dalam memahami dan mengimplementasikan pohon telusur biner. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana implementasi pohon telusur biner ini, misalnya dengan menggunakan pointer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.